Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family. Kali ini kita ingin ajak kalian jalan-jalan virtual untuk menyusuri pegunungan yang masih sangat alami ya. Vegetasi alaminya itu masih terjaga banget dan merupakan pusat konservasi owa Jawa, serta pernah juga loh ditemukan macan tutul di daerah ini. Dan jalur ini juga menjadi jalur alternatif bagi kalian yang ingin berwisata ke daerah Pangalengan. Waktu tempuhnya lebih cepat, jalannya bagus, dan pemandangannya indah pastinya. Oke, kita mulai saja review kita. Tujuan kita adalah Riung Gunung Pangalengan. Jadi kita jalan dari rumah itu sekitar jam 3 pagi karena kita ingin dapetin suasana paginya di sana. Dan ini pintu masuk tol pertama itu dari tol masuk Bambu Apus ya, 16.000. Kemudian kita melewati jalan layang Syekh Muhammad bin Yazid untuk selanjutnya menuju ke tol Cipularang ya. Rute perjalanan yang kita ambil adalah Jakarta, kemudian keluar tol Soreang, Ciwidey, Gambung, Gunung Tilu, baru kita sampai di Riung Gunung Pangalengan. Ini jam 4 pagi, kita udah sampai di gerbang tol Kahuripan. Gerbang tol yang kedua, tarifnya itu 20.000. Di tol Cipularang sempat terjadi pelambatan karena ternyata ada kecelakaan ya. Jadi ada truk hebel yang menabrak kayaknya deh. Akses ke Riung Gunung via Ciwidey Gambung ini gampang banget ya. Kalian tinggal klik aja di Google Map, insya Allah nggak akan nyasar. Dan waktu tempuhnya itu kurang lebih 3,5 jam ya dalam teori Google sih. Tapi realitanya sih bisa lebih dari 4 jam kalau kita berhenti sholat ataupun makan atau istirahat. Oke, ini udah jam 5 pagi, jam 5 lewat. Kita sudah sampai gerbang tol Soreang. Kita pilih keluar tol Soreang ya. Untuk tarif tolnya ini 54.000. Jadi totalnya kita 3 kali bayar tol dengan nominal kurang lebih 90.000 dari Taman Mini ke Soreang. Selanjutnya kita tinggal jalan biasa aja ya, nggak lewat tol lagi. Keluar tol kita langsung sholat subuh dan juga sarapan. Setelah sholat subuh dan juga sarapan, tepat jam 6 pagi kita melanjutkan perjalanan dari Soreang menuju Ciwidey. Tapi nanti nggak sampai ke Kawah Putih ya. Sebelum Kawah Putih nanti akan ada belokan ke kiri menuju Gambung. Dan ini kita belok ke kanan nih. Belok ke kanan ini adalah alun-alun Soreang. Dari alun-alun Soreang kita lurus terus menuju arah Ciwidey sampai nanti ketemu pertigaan arah ke Gambung. Kita tuh emang seneng banget ya ambil perjalanan pagi hari karena kalau pagi hari ini nggak terlalu macet, terus udaranya juga masih enak. Dan terutama yang kita cari itu adalah view-nya ya, karena view pegunungan di pagi hari ini masih bagus banget ya, masih jernih banget terlihatnya, nggak banyak kabut, nggak banyak awan kayak gitu, jadi masih hijau banget. Dipadukan dengan sinar matahari pagi itu jadi kayaknya tuh lebih enak aja gitu jalan pagi hari, lebih indah. Nah itu udah ada papan arah ke Gambung ya, masih lurus, nanti ada belokannya ke kiri, namun nggak kita rekam nih. Kelewat sih kita waktu itu ngerekamnya. Jadi ini kita udah masuk belokan yang ke kiri di jalur Gambung. Kalau dari jalan Soreang tadi kita nggak belok ke kiri arah Gambung, tapi kita ambil jalan lurus terus, itu Ciwidey ya. Alam yang kita dapati di jalur Gambung ini bagus banget teman-teman. Nanti kalian akan lihat ada perkebunan teh, nanti juga kita akan memasuki hutan. Dan di sini juga ada kawasan wisata Palalangon nih. Sebelah kiri ini ada Palalangon Park. Jalurnya mulus karena masih jam 7 kurang nih, jadi nggak terlalu rame, setengah 7-an lah ini kayaknya. Asri banget jalur ini. Ini masih perkampungan ya, kita masih ada di perkampungan Gambung. Gambung itu masih masuk kawasan Ciwidey ya, belum Pangalengan. Lalu di sebelah kanan nih kita lihat ada plang untuk menuju Barusan Hills, wisata kayak taman bunga gitu. Setelah plang wisata Barusan Hills, kita menemui jalan yang agak rusak ya. Kurang lebih sekitar 1 kilometeran jalan ini agak rusak, dan ini jalan menuju objek wisata Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang.
Nah, ini adalah lokasinya, Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang, bisa kita lihat. Sayang banget ya jalannya rusak. Dari Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang kita juga nanti akan melewati tempat camping ground juga, Kampung Karihun ya. Banyak wisata di sini ternyata. Dan emang sih view alamnya ini bagus banget di sini. Ini ada tanjakan dan kita sempat berhenti di tanjakan ini karena kita lihat ada view yang bagus banget, itu Gunung Tilu ya, yang akan kita lewati nanti menuju ke Riung Gunung. Mataharinya juga sangat cerah dengan langit yang sangat biru, cerah banget. Dan ini view pagi yang emang kita suka banget kalau lagi ngetrek ke alam-alam bebas. Dan itu udah ada petunjuk ya, papan petunjuk menuju Pangalengan, lurus terus. Dari sini kita mulai bisa menikmati keindahan alam yang ada di kawasan cagar wisata Gunung Tilu ini. Masya Allah, bagus banget ya suasana pagi di sini. Karena bagusnya itu kita sempat beberapa kali berhenti di jalan untuk mengabadikan momen perjalanan di kawasan ini. Sebagai informasi, Gunung Tilu ini yang akan kita lewati nanti terletak di Kabupaten Bandung antara Ciwidey dan juga Pangalengan. Kawasan Gunung Tilu ini ditetapkan menjadi cagar alam pada tahun 1978. Gunung Tilu ini memiliki ketinggian yang variatif dari 1030 sampai 2140 meter dari permukaan laut. Di kawasan ini juga terdapat pabrik penelitian teh dan juga kina. Lalu nanti kita akan melewati hamparan perkebunan teh yang bernama Perkebunan Teh Dewata serta hutan atau cagar alam Gunung Tilu yang memiliki luas 8.000 hektar. Terbagi menjadi 3 resort kawasan. Yang pertama adalah Resort Konservasi Mandala seluas 2.500 hektar. Yang kedua adalah Resort Konservasi Gambung seluas 2.500 hektar. Dan yang ketiga adalah Resort Konservasi Pangalengan yang memiliki luas 3.000 hektar. Oh ya teman-teman, kalau kita ke Pangalengan itu dulu tuh biasanya bisa memakan waktu tempuh 5 jaman ya kalau nggak salah. Tapi kalau lewat sini, jika kita jalan terus nggak istirahat-istirahat dari Jakarta ke Riung Gunung itu 3,5 jam sampai 4 jam itu udah sampai. Jauh lebih cepat ya. Dan view-nya ini Masya Allah, sejauh mata memandang kita akan disajikan dengan hamparan perkebunan teh. Nama perkebunan tehnya adalah Perkebunan Teh Dewata ya. Dan emang bagus banget sih view dari sini. Udaranya juga masih segar banget. Tempatnya juga jalannya itu mulus. Setelah tadi sempat ada yang rusak ya di Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang, makin kesini tuh jalanannya udah mulus semua, nggak ada yang rusak. Akses jalan Gunung Tilu ini emang meliuk-liuk ya. Walaupun meliuk-liuk tapi nggak terjal. Jadi aman-aman aja dan nyaman sih kita lewatinnya. Apalagi sambil menikmati pemandangan kanan kiri kita yang pegunungan dan juga hamparan kebun teh. Recommended deh buat kalian yang mau ke Pangalengan, lewat sini aja. Kita akan memasuki hutan gunung di depan ini ya. Dan untuk riung gunungnya itu berada di balik gunung ini. Ini masih kawasan kebun tehnya, sangat luas ya kawasan kebun teh ini. Karena nanti setelah melewati hutan kita juga masih melewati kebun teh lagi, lalu masuk hutan lagi, kayak gitu. Karena masih alami banget, jadi kadang kita bisa menemukan beberapa hewan di sini. Kayak ini nih ada burung perkutut ya yang lagi nyebrang jalan. Dia nggak takut loh, ada mobil. Sampai kita usir-usir baru dia terbang.
Dari perkebunan teh ini kita akan memasuki hutan yang pertama nih, karena nanti setelah riung gunung juga kita akan memasuki hutan lagi untuk tembus ke Pangalengan, tepatnya ke arah situ Cilenca, ke Sunrise Point Cukul, ke Taman Langit Pangalengan. Dan ini adalah cagar alam Gunung Tilu. Vegetasi di cagar alam Gunung Tilu ini atau hutan ini masih sangat alami ya, dan hati-hati banget. Yang harus kita waspadai di sini tuh rawan longsor. Bisa kita lihat ini jalannya bekas longsor ya. Di bawahnya itu langsung jurang. Untuk jalannya ini emang gak terlalu besar, tapi pas untuk 2 mobil. Namun harus tetap hati-hati. Dan itu ada sungai. Airnya masih jernih banget karena emang sangat alami di sini. Hutan atau cagar alam Gunung Tilu ini memiliki tipe ekosistem hutan hujan dataran tinggi ya, dan memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting di daerah Jawa Barat karena 60% wilayahnya adalah daerah resapan air. Karena masih sangat alami dan dulunya ini belum terlalu terjamah ya hingga dibuka akses jalan ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA pernah berhasil memotret penghuni Gunung Tilu dengan kamera trap, yaitu berupa macan tutul, itu pada tahun 2021. Lihat aja hutannya masih sangat rimbun banget ya. Dan sebelumnya pada tanggal 21 Juni 2018 juga ditemukan macan tutul yang tersesat di kandang ayam warga daerah sini juga, daerah Gunung Tilu ini. Sempat dirawat karena macannya itu lagi sakit ya, dirawat beberapa hari untuk kemudian dilepas liarkan lagi di daerah Gunung Tilu ini, di hutan ini. Selain masih ditemukan macan tutul, di kawasan hutan Gunung Tilu ini juga dipilih menjadi pusat konservasi owa Jawa. Berikut adalah daftar satwa liar yang masih terdapat di kawasan hutan Gunung Tilu ini. Jika kita lihat memang kondisi hutannya yang masih benar-benar hutan rimba ya, hutan belantara. Memang masih memungkinkan sih ya kalau hewan-hewan itu masih ada di tempat ini. Tapi tenang aja teman-teman, gak usah khawatir. Insya Allah melewati jalur ini aman-aman aja kok. Karena jalur alternatif ini sudah banyak dan ramai dikunjungi oleh para traveler. Gunung Tilu bagi masyarakat setempat merupakan negara kalau menurut mereka yang harus dijaga, karena kehidupan masyarakat setempat sangat bergantung dari gunung ini, baik dari air dan juga hutan yang menjadi penunjang hidup mereka. Jadi Gunung Tilu ini emang dijaga banget sama masyarakat setempat, bukan hanya sebatas hutan melainkan tempat kehidupan atau tumpuan kehidupan mereka. Bahkan pemilihan tanaman yang mereka tanami di sini pun sangat selektif sekali ya. Jadi mereka memanfaatkan kebun teh dan juga hutan milik perhutani ini sebagai lahan untuk menanam kopi dibandingkan tanaman lain. Kita bisa lihat ya sepanjang perjalanan ini banyak banget tanaman kopi. Karena menurut masyarakat setempat tanaman kopi itu lebih menguntungkan dan tidak merusak lingkungan. Masyarakat setempat sangat mengerti betapa pentingnya kelestarian hutan dengan sistem ekosistem alaminya. Jadi buat teman-teman yang kesini, tetap jaga kelestarian dan juga kebersihan hutan ini ya. Dan kita lihat ya hutan ini juga indah banget. Banyak bunga-bunga pink itu yang tumbuh liar di pinggir jalan. Jadi meskipun hutan ini masih sangat liar dan masih hutan belantara, tapi kita nggak merasa horor ya jika jalan di siang hari, karena emang berasa sih bersihnya dan indahnya hutan ini tuh, kejaganya itu terasa. Dan yang perlu diperhatikan di sini itu adalah hanya saat cuaca hujan deras ya, karena daerah ini di dalam hutan ini emang rawan longsor dan juga pohon tumbang. Jadi ketika hujan deras sebaiknya kalian menunggu sampai hujan berhenti baru melewati jalur ini. Oke, setelah 1 jam dari Soreang menuju Riung Gunung via Gambung dan hutan Tilu ini, akhirnya kita sampai nih di objek wisata Riung Gunung.
Ini adalah area parkirnya. Untuk review lengkapnya mengenai objek wisata Riung Gunung akan kita tampilkan di review selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Bye-bye!